Pernah kepikiran nggak gimana satu kebohongan, satu aja, bisa ngejungkir balikin takdir sebuah kerajaan? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas legenda Ciung Wanara. Ini bukan sekedar dongeng loh, ini cerita klasik dari Tanah Sunda tentang intrik istana yang kejam, pengkhianatan yang menyakitkan, dan perjuangan seorang pangeran yang dibuang demi merebut kembali apa yang seharusnya jadi miliknya. Ceritanya berawal dari sini, di tanah Sunda yang hijau, subur, dan damai. Namanya Kerajaan Galuh. Kelihatannya sih sempurna ya, kayak surga di bumi. Tapi ya namanya juga cerita, di balik semua keindahan dan kemakmuran itu, justru ada drama besar yang diam-diam mulai bergejolak. Dan drama inilah yang bakal mengubah segalanya. Oke, kita langsung masuk ke pusat konfliknya. Intrik di Istana Galuh. Jadi, di bawah pimpinan rajanya, Prabu Barma Wijaya Kusuma, semua itu kelihatannya adem ayem, sempurna banget. Tapi, justru di tengah kemegahan istana inilah benih-benih iri dengki mulai tumbuh. Nah, sumber masalahnya itu ada di sini, di antara dua permaisuri raja. Di satu sisi ada Dewi Naganingrum, dia lagi mengandung calon pewaris tahta, posisi yang ya ampun paling didambakan semua orang. Terus di sisi lain ada Dewi Pangrenyep. Melihat saingannya bakal melahirkan raja berikutnya, ambisinya langsung meledak. Rasa irinya mulai membara, panas banget. Dan api ambisi itu nggak butuh waktu lama buat berubah jadi tindakan yang benar-benar kejam. Sebuah rencana gelap pun disusun. Rencana yang bakal mengubah nasib seorang pangeran selamanya, bahkan sebelum dia sempat melihat dunia. Ini dia inti pengkhianatannya. Gara-gara rasa iri yang udah mendarah daging, Dewi Pangrenyep nekat menukar bayi pewaris tahta sesaat setelah lahir. Bayangin, pangeran yang asli dimasukin ke dalam peti, terus dihanyutkan ke sungai. Tujuannya jelas banget, menghapus dia dari takdir, dari sejarah, selamanya. Tapi kayaknya takdir punya rencana lain ya. Perjalanan hidup pangeran ini benar-benar luar biasa. Dia lahir sebagai bangsawan, malah dibuang karena pengkhianatan. Terus untungnya, dia ditemukan sama rakyat biasa dan akhirnya dibesarkan dengan penuh cinta, jauh-jauh banget dari istana yang udah menolaknya. Waktu terus berjalan. Anak yang dulu dibuang itu, sekarang tumbuh jadi pemuda yang istimewa. Walaupun dia sendiri nggak tahu kalau di dalam dirinya mengalir darah biru, tapi semua orang di sekitarnya bisa lihat, ada sesuatu yang beda dari dia. Kekuatan dan kebijaksanaan alami yang gak dimiliki orang biasa. Dan dia diberi nama Ciung Wanara. Karena dibesarkan di alam, dia tumbuh jadi pemuda yang kuat, tangguh, dan bijaksana. Tanpa dia sadari sama sekali, setiap hari yang dia lewati itu sebenarnya adalah proses takdir membentuknya untuk sebuah peran yang jauh lebih besar dari yang pernah dia bayangkan. Nah, yang menarik di sini adalah cara takdir membekali dia buat misi besarnya. Bukan pakai pedang, bukan pakai pasukan, tapi dengan sesuatu yang sama sekali nggak terduga. Seekor ayam jago sakti. Percaya atau enggak, ayam inilah yang nanti bakal jadi kunci buat membuka semua kebenaran yang udah terkubur puluhan tahun. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling seru, ayam jago penentu takdir. Jadi, bareng ayam jago saktinya, ini Ciung Wanara akhirnya sampai di ibu kota kerajaan. Dia nggak tahu kalau dia lagi berjalan lurus menuju sebuah konfrontasi dengan masa lalu yang bahkan nggak pernah dia kenal. Sesampainya di istana, dia dengar kalau hobi sang raja itu sabung ayam. Dengan pedenya, Ciung Wanara langsung menantang ayam jago juara milik raja. Tapi, taruhannya ini yang bikin semua orang melongo. Taruhan yang diajuin itu benar-benar gila. Sesuatu yang kedengarannya mustahil banget. Separuh kerajaan. Coba bayangin, seorang pemuda entah dari mana, nggak dikenal, mempertaruhkan nyawanya sendiri dan sebagai gantinya, dia minta separuh kerajaan. Sang raja, mungkin karena ngerasa lucu kali ya lihat keberaniannya, akhirnya nerima tantangan itu. Dia sama sekali nggak sadar siapa yang sebenarnya lagi dia hadapi. Dan hasilnya, cuma ada satu pemenang. Dan itu adalah ayam jago milik Ciung Wanara. Menang secara dramatis. Kemenangan ini langsung bikin geger seluruh istana. Dan inilah yang jadi pemicu terungkapnya sebuah rahasia besar. Kemenangan yang gak disangka-sangka ini ibarat membuka kotak Pandora. Semua kebenaran yang udah dikubur puluhan tahun akhirnya kebongkar juga. Pemuda desa ini, si Ciung Wanara, ternyata adalah pewaris tahta yang sah. Tapi ternyata terungkapnya kebenaran ini bukan berarti langsung happy ending ya.
Justru sebaliknya, ini malah memicu konflik baru yang jauh lebih personal. Perebutan tahta antara dia dan saudara tirinya, Haryang-banga. Dia ini putranya Dewi Pangrenyep, yang selama ini hidup enak sebagai calon raja. Nah, situasi ini menempatkan Ciung Wanara di persimpangan jalan yang super sulit. Pilihan pertama, berperang melawan saudaranya sendiri buat merebut haknya. Pilihan kedua, cari jalan lain yang lebih bijak, yang gak akan menghancurkan kerajaan. Kira-kira dia pilih yang mana ya? Dan ternyata, dia memilih jalan yang paling bijak. Daripada terjadi perang saudara, dia mengusulkan solusi damai. Kerajaan dibagi dua aja, sungai dijadikan batasnya. Ciung Wanara memimpin kerajaan baru, yaitu kerajaan Sunda, sementara Haryang-banga tetap memimpin kerajaan Galuh. Adil kan? Jadi begitulah akhir dari perebutan tahta yang rumit itu. Tapi warisan dari legenda Ciung Wanara ini jauh lebih dalam dari sekedar cerita pembagian kerajaan loh. Kisah ini ninggalin pesan universal yang rasanya masih relevan banget sampai sekarang. Pesan utamanya itu kuat banget. Pertama, kebohongan itu mungkin bisa disembunyikan, bisa dikubur dalam-dalam, tapi nggak akan pernah bisa mati. Cepat atau lambat, kebenaran pasti akan terungkap. Dan kedua, keadilan itu akan selalu menemukan jalannya sendiri. Walaupun kadang prosesnya lama dan berliku, pada akhirnya keadilan pasti akan menang. Itulah inti dari legenda ini. Jadi setelah mendengar semua ini, ceritanya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Sejauh mana sih takdir itu bisa mengalahkan rencana jahat manusia? Apakah takdir itu sebuah kekuatan mutlak yang nggak bisa kita lawan? Atau jangan-jangan justru tindakan kita lah, baik maupun jahat, yang pada akhirnya menentukan nasib kita sendiri? Nah, ini pertanyaan abadi yang dititipkan oleh legenda Ciung Wanara untuk kita semua.